Nah, sekarang kita bakal bahas topik selanjutnya, yaitu tentang jumlah tahap kesetimbangan ya. Gimana cara kita nentuin berapa stage agar dapat produk yang murni. Lalu topik kedua kita bahas tentang tempat umpan masuk atau bagian tengah dari kolom destinasi. Nah, pertama, gimana cara kita nentuin jumlah tahap dari equilibrium atau kesetimbangan. Nah, tadi kita bikin diagram XY ya, diagram XY kayak gini tadi, gini dan juga gini. Nah, ini tuh adalah X, bagian fraksi cairnya, yang Y ini adalah bagian fraksi uap. Nah, tadi kita kalau bikin diagram XY, kita pasti pertama tuh punya apa? Ini ya kan, kurva garis-garis diagonalnya atau Y sama dengan X. Lalu kita punya yang melengkung. Yang melengkung ini kita sebut dengan kurva kesetimbangan uap cair. Ya, ini kurva kesetimbangan uap cair, ini YX. Nah, tadi kita misalnya di sini punya XD. Nah, terus XD-nya kita naikin ke atas kayak gini ya. Terus kita kesampingin juga. Karena ini titik Y sama dengan X. Jadi kalau di sini tuh segini, berarti yang kiri juga sama Y-nya. Nah, ini kita nemu titik satu. Ya. Nah, terus kita misalnya tadi tuh kita udah nentuin adanya misalnya ini tuh garis operasi atas ya, dari enriching, betul ya. Nah, terus misalkan tadi kita di skenario lain kita juga punya kita punya XB ya. XB ini apa? XB itu fraksi cair di bottom. Ini kita misalnya tarik ke sini dan ke sini, kita nanti kira-kira bakal dapat persamaan garis operasi kedua. Nah, kurang lebih gini. Ya kan? Kita di sini bakal punya titik ini kan, titik potong ya, antara GO atas dari enriching dan juga GO bawah. Ya. GO bawah ini kita dapat dari stripping. Betul? Nah, titik ini kita bisa turun ke bawah dan kita tentuin, oh, ini itu adalah titik umpan ya, Z si feednya kayak gitu. Nah, ini cara kita menentukan feed itu di mana. Nah, di sini kalau kayak gini kita bisa bikin nentuin berapa tray-nya kayak gini. Ini kan kita ke tengah ya kan, terus kita ambil kayak gini turun ya, terus gini dari XD kan naik ya kan, terus ke samping gini, terus tarik garis ke bawah, terus ke sampingin. Nah, terus pas turun tuh kira-kira turun ke sini, ke bawah garis operasi atas, atau turun sampai bawah sini ya. Karena kita udah lewatin garis ini, garis umpan, makanya garis tray-nya kita turunin sampai ke bawah garis bawah ini ya, bukan yang kayak gini tapi gini, karena udah ngelewatin ini, titik ini. Oke, habis itu lurus, terus turun, lurus, turun, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kan dari sini kita udah punya macem-macem ya. Misalnya dari sini ini tuh tray-nya nanti ya. Nah, ini misalnya tray 1, terus ini tray 2, tray 3, tray 4, berdasarkan garis lurus-lurus ini ya. Nah, oh, ternyata si umpan itu ada di yang kedua. Berarti kita bisa katakan titik umpan itu mulai dari titik kedua ketinggiannya. Oke. Nah, cuman di sini muncul masalah baru. Masalah barunya itu adalah ini kan kita punya garis operasi atas. Garis operasi atas ini kita butuh vapor L. Ya, kita butuh
Vapor L di sini. Sorry, L per V ding. Kita butuh L per V. Sedangkan kalau GO bawah, garis operasi bawah, kita butuhnya L aksen per V aksen. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ini tuh gak ada di soal atau gak ada di kasus, ya, maka garis ini gak bakal diketahui kan? Sama titik ini gak bakal diketahui. Apa titik yang merah ini? Titik umpan potongnya. Ya, kita cuma punya garis atas doang. Nah, makanya cara yang kayak gini ini dia tuh riskan buat gak bisa dijawab karena ini tuh belum tentu ada. Nah, maka solusinya itu kita buat garis baru, nama istilahnya itu Q-line, garis EQ. Nah, ini bakal bahas di topik kedua kita yaitu tempat umpan masuk ya. Nah, sekarang kita bahas tempat umpan masuk. Nah, tempat umpan masuk atau kita bisa sebut dia dengan feed tray. Feed tray ini kita gambarnya gini. Kan kita punya tadi itu kolom distilasi kayak gini lonjong ya, misalnya gini. Terus kita punya feed, atasnya itu kita atasnya tuh distilat, bawahnya bottom ya. Kayak gini. Ini distilat. Terus ini bottom. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan kita atasnya itu adalah enriching. Tuh, yang bawah ini kita udah bahas. Bawah ini adalah stripping. Nah, yang tengah-tengah ini kita namainnya feed tray. Tempat si umpan masuk. Ya, tengah-tengah ini nih. Tempat dimana ada uap dan air tuh naik turun di sini ya, tempat lewatnya. Sekaligus di sini tuh ada umpan masuk. Gambar gitu. Nah, kita di sini gambar proyeksi itu kayak gini. Kita punya F ya. Terus habis ini kita di sini punya gini, ini kita namain feed tray. Ini ada yang turun, ini ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ke atas kan uap ya, uap kan yang naik ke atas. Berarti kita namain ini dengan V. Ini L, ini V aksen, ini L aksen ya. Nah, singkat cerita, ini tuh setiap di aliran ini tuh akan punya entalpi HF, entalpi HV, entalpi HL, entalpi HL aksen, entalpi HV aksen ya. Yang nanti kita bisa bikin raca energi dari sini. Oke. Nah, kalau dari sini kita bikin raca massa total dulu ya. Raca massa total gimana? Raca massa totalnya itu F ya. Terus ini kan masuk, betul. Terus yang masuk tuh ada ini yang kedua ya. Ditambah V aksen ditambah L aksen sama dengan yang keluar tuh apa? V dan L aksen. V dan L aksen. Ini persamaan satu kita. Nah, sebelum gue bahas lanjut, kita ada konsep baru di sini ya. F ini kan merupakan laju mol umpan ya, dengan fraksi itu masih campuran berbentuk Z. Nah, di sini kita buat detail kecil. Kalau F ini merupakan gabungan dari fasa liquid cair dan juga fasa gas gitu ya. Nah, makanya di sini LF itu akan sama dengan Q dikali F. Kalau vapor dari F ini kita sama dengan P dikali F. Q ini apa? Q ini tuh cair umpan, fraksi cair umpan. Kalau P itu apa? P itu uap umpan. Ya, cuman di sini kita gak pakai P, kita makainya langsung berupa 1 min Q biar lebih sederhana kayak gitu ya. Nah, habis kayak gini kita langsung bikin raca energi aja. Raca energi gimana? Raca energinya itu kita
ini tinggal dikalikan dengan entalpi aja ya. Ini kita akan punya V aksen HV ditambah apa nih, L aksen HL ya, sama dengan ini kedua. Nah kayak gini ya. Lalu dari sini kita punya dua persamaan ya. Nah terus kita tentuin kalau pada saat kondisi ideal, kita bisa sebutkan entalpinya itu akan sama antara HV aksen dengan HV. Jadi panas yang dari uap enriching akan sama dengan entalpi uap di stripping. Begitu juga dengan HL aksen itu bakal sama dengan HL. Nah dari sini kita bisa apa ya, sederhanain persamaan dua kan jadi gini, VHF ya ditambah HV misalnya. Kayak gini ya. Dari sini kita bisa ubah lagi. Kalau misalnya si L ini kita ke kananin, lalu kita punya HF ini F ditambah HV. Terus ini kan ada V aksen min V ya, betul? Ini bisa kita ubah ini menjadi apa? Jadi ini tuh, nah ini kita bisa ubah ini tuh ke bentuk L dan lain-lain. Caranya gimana? Tadi di persamaan 1 kita punya neraca massa total tuh gimana? F ditambah V aksen ditambah L aksen ya. Ini akan sama dengan bukan, ini tuh L doang. Sorry, salah. Ini tuh L nah ditambah dengan V ditambah L aksen. Nah, kita bisa bikin kalau V aksen min V itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan ini kan, L aksen min L min F. Nah, maka ini kita bisa ubah jadi nah kayak gini kan. Ya. Makanya di sini si ini tuh kita rubah ya. Kita rubah jadi bentuk gini, L aksen min L min F. Kayak gitu. Nah, dari sini kita coba jabarin lagi ini. Kita jabarin jadi gini nih. Sen min L ini min. Nah, kita bisa gabungin kan antara ini sama ini. Ya. Terus antara ini sama ini. Betul? Ya. Habis ini kita bisa pindah ruasin. Pindah ruasinnya kayak gini. LL ini HL gini biar lebih enak ya, takut bingung jadi gini, kita pindahin kiri kanan dulu ya. Nah jadilah kayak gini. Oke. Habis kayak gini kita bikin kayak gini nih, L gini per F itu akan sama dengan HF min HV per HL min HV. Nah dari sini kita bisa ubahnya tuh gini. Ini kan minus ya. Kita bisa dong kalau itu kita kalikan min 1 atas bawah ya kan. Maka ini akan kita ubah atau tukar jadi gini. Kita bisa tukar jadi kayak gitu.
Ya, nanti akan jadi persamaan lanjutan itu gini. Nah, kayak gini. Ya, terus di sini kita bisa ubah bentar. Oh iya, desain ini kita dapat sampai sini dulu. Terus di atas kita sebelumnya tahu kalau F ini kan kita bisa ubah jadi vapor atau terdiri dari vapor F dan juga liquid F. Kalau liquid F dia itu Q dikali F, ya. Sedangkan kalau vapor F ini dia tuh 1 min Q dikali F, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tentuin ya kalau ini Q itu sama dengan apa? LF per F kan. Nah, ini tuh L aksen min L itu adalah LF. F ini tuh umpan ya. Jadi yang di kiri itu adalah LF per F. Maka jadilah persamaan akhirnya tuh Q atau gak fraksi cair umpan itu sama dengan HV min HF min HV min HL. Turunan rumusnya gini. Dengan catatan Q ini merupakan fraksi cair umpan. Kayak gitu. Ini persamaan final ya. Persamaan 3. Nah, gitu. Nah, habis itu ini dipakai buat apa ya? Kayak gitu. Nah, dipakainya itu kita bisa bikin garis baru pakai ini. Caranya gimana? Caranya gini. Nah, kita udah punya ini kan. Ini merupakan perhitungan berapa fraksinya. Nah, sekarang kita mau bikin garis Q lainnya. Kita turunin dulu dari mana asal garisnya. Yang pertama, kita butuh persamaan garis operasi atas. Garis operasi atas itu apa? Y sama dengan L per V X tambah XD D per V. Betul? Atau ini bisa kita sederhanakan dengan V-nya itu dinaikin ke atas, akan jadi ini V dikali Y sama dengan LX tambah XD D. Lalu sedangkan kalau X-nya itu bukan, maksudnya sedangkan kalau misalnya kita persamaan garis operasi bawah, dia itu Y sama dengan L aksen per V aksen dikali X dikurangin ya XB B per V. Nah, dari sini kita bakal dapat kalau V aksen kali Y itu akan sama dengan L aksen X dikurangin XB B. Ini kita jumlahin nih persamaannya ya. Nah, habis ini dari kedua persamaan itu kita bakal dapat apa? Kita bakal dapat ini maksudnya dikurangin. Ini kita kurangin ya. Kita kurangin maka akan jadi V. Sebentar. Ada yang salah nih. Maksudnya ini kan persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, jadi dari kedua persamaan itu maksud gue tuh kita bikin persamaan 2 ini akan kita kurangin dengan persamaan 1. Maka yang terjadi adalah ini bakal jadi V aksen min V ya. Ini dikurangin ini terus ditutup dengan Y terus sama dengan L aksen min L ini X dikurangin XB B ditambah XD dikali D. Nah, kita tahu kalau misalnya V aksen min V itu merupakan vapor dari feed ya. Ini L aksen min L itu merupakan vapor dari ini L liquid dari feed. Nah, sedangkan ini tuh merupakan apa? Ini tuh
ini tuh fraksi umpan ya, Z-nya dikalikan dengan laju umpan. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Jadi ini VF dikali Y sama dengan LF dikali X dikurangin ZF kali F. Nah, habis itu kita pakai informasi sebelumnya. Kalau misalnya LF itu bisa kita ubah jadi apa? Jadi ini kan fraksi cair umpan dikali F, sedangkan kalau VF ini 1 min Q F. Kita masukin ke sini. V-nya itu bakal jadi 1 min Q Y, L-nya itu bakal jadi Q X. Terus ini tuh bakal jadi, nah jadi kayak gini. Habis itu selanjutnya kita, oh ini ketinggalan F-nya, ini ada F-nya, ini ada F-nya ya. Habis itu kita bisa coret ketiga F ini. Nah, jadilah persamaan 1 min Q sama 1 min Q Y sama dengan QX min ZF. Dari sini kita bisa ubah jadi persamaan atau jadi fungsi YX dengan cara Y sama dengan Q per 1 min Q ini X dikurangin ZF per Q min 1. Nah, kita dapat persamaan Q line ya, persamaan linear Q line. Nah, terus kita operasiin Q line-nya itu bagaimana ya? Bagaimana caranya? Gini, kita punya diagram X lagi. Diagram X Y. Ini Y-nya, ini X-nya kayak biasa. Kita bikin diagram, kita bikin garis diagonal Y sama dengan X. Kita bikin kurva kesetimbangannya di sini. Nah, lalu kita misalin aja, oh ini XD. Ya, XD. Terus kayak biasa kita tarik garis sini sana sini. Ya, habis itu kita misalkan di sini kita punya PGO atas. Ini P sangat. Nah, di sini kita kasusnya tuh ceritanya nggak punya PGO bawah, persamaan garis operasi bawah. Nah, maka kita bisa katakan misalnya kita punya garis ini nih. Ya, kita punya garis ini, terus kayak biasa pada saat X-nya kita nolkan, Y-nya kita bakal dapat apa? Bakal dapat min ZF Q min 1. Kayak gitu. Ya, dengan Q-nya ini kita bisa cari dari HF min HF per HV min HL dari rumus atas tadi ya. Nah, itu tuh kurang lebih garisnya tuh bakal ditaruh kayak gini misalnya. Ini garis Q atau Q line-nya. Nah, garis Q line ini kan bakal beririsan sama titik ini. Itu ZF-nya nanti. ZF. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa nentuin, oh titik umpannya yang mana? Titik umpannya ini berarti. Ya. Ini titik umpan tray-nya, kayak gitu. Kita bisa nentuin kalau ini titik umpannya, kalau ini adalah umpan. Kayak gitu. Nah, habis itu kalau kita udah nemu titik Q line antara ini sama ini, kita tinggal bikin ini aja, apa? Bikin persamaan garis operasi bawah dengan cara tarik dari 0 ke sini. Kayak gitu. Habis ini kayak biasa, kita bisa bikin tray-nya kayak gini. Ini kan awalnya dari disilat ke atas, terus kita bikin tahapan ke samping, kita turunin ya. Kita kesampingin lagi. Kita turunin sampai garis operasi bawah ya. Kita kesampingin. Kita ke bawahin. Aduh, ini kurang lurus. Gini, dan seterusnya ya. Lalu kita bisa arsir nih, ini arsir, kita ini arsir. Oh, ini adalah tahapan 1, ini tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Berarti umpannya itu akan dimasukkan pada saat pemisahan tahapan kedua. Kayak gitu cara kita bikin nentuin tahapan kesetimbangan dari pembentuk Q line ya.
kayak gitu. Oke, gua rasa itu aja. Oh, sebelumnya gue ada yang kelupaan. Q line ini tuh ada macam-macam ya bentuknya, posisinya. Kita coba gambar ulang. Ini X, ini Y. Tadi kan Q line itu kayak gini. Tadi kita bentuknya kalau Q line itu kayak gini kan. Nah, sebenarnya Q line itu bentuknya tuh ada macam-macam. Kalau misalnya dia lurus kayak gini, kita sebut kalau pada saat Q-nya tuh 1. Ya, tapi kalau misalnya dia tuh tegak lurus sama garis Y sama dengan X. Gini nih misalnya, ya siku-siku lah. Itu berarti ini tuh 0, Q-nya tuh di antara 0 sampai 1. Ya. Ingat, Q itu dapat dari mana? Q itu dapat dari HV min HF per HV min HL. Nah, terus kalau misalnya dia itu bentuknya kayak jam 9 gini, artinya apa? Dia tuh Q-nya tuh 0. Nah, baru yang terakhir, pada saat Q-nya itu kurang dari situ, kurang dari Q0, ini tuh Q-nya itu kurang dari 0. Kalau Q-nya itu di antara ini, berarti ini Q-nya lebih dari 1. Nah, sekarang kita artiin apa maksud dari garis-garis ini. Q1, Q lebih dari 1. Nah, ini kan kita nentuin kalau Q ini tuh merupakan fraksi ya. Fraksi cair umpan. Dalam kutip termalnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya itu kita Q sama dengan 1, berarti dia itu adalah cairan, liquid. Kalau misalnya Q sama dengan 0, itu tuh dia tuh vapor, uap. Ya, kalau misalnya Q-nya itu di antara 0 sampai 1 gimana? Dia itu berarti campuran uap air. Nah, habis itu kalau misalnya Q-nya lebih dari 1, dia itu subcool liquid kalau nggak salah ya. Oh iya, kalau bentar kita tulis di bawah aja biar jelas. Kalau misal Q lebih dari 1, dia itu cair lewat dingin. Atau enggak dalam kutip dia tuh subcooled. Kalau misal Q-nya kurang dari 0, berarti tuh dia uap superheated. Status thermal ya. Kayak gitu. Ya, jadi oke, gua rasa itu aja. Kita udah belajar banyak, mulai dari cara nentuin tray dari dua persamaan garis operasi. Kita udah bahas neraca massa komponen energi dari tempat-tempat masuk. Bahkan sampai terakhir ini kita bikin Q-line. Gue rasa itu aja dari belajar kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.